Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah wilayah terpencil di Kalimantan Timur, sekitar 120 km di Hulu Tenggarong, terdapat sebuah daerah yang sangat terkenal dengan nama Danau Lipan. Namun, meski disebut danau, tempat ini tak dipenuhi oleh air seperti Danau Jempang atau Danau Semayang. Sebaliknya, Danau Lipan adalah hamparan luas yang didominasi oleh semak-semak dan perdu, dihiasi oleh pemandangan alam yang khas. Danau ini terletak di daerah yang kaya dengan tumbuhan padang luas yang menambah keindahan alamnya. Namun, kisah yang melatar belakangi terbentuknya Danau Lipan jauh lebih menarik daripada pemandangan yang terlihat. Dahulu kala, di wilayah ini, terdapat sebuah kerajaan yang makmur di tepi laut, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Muara Kaman. Kerajaan ini, dengan pelabuhannya yang ramai, menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang untuk berdagang, membawa serta kebudayaan, kisah, dan barang dagangan dari negeri yang jauh. Di kerajaan ini, hiduplah seorang putri yang sangat terkenal, Putri Aji berdarah putih. Ia bukan sekadar seorang putri yang cantik, namun juga memiliki keanehan yang membuatnya tersohor ke seluruh negeri, bahkan hingga ke negeri-negeri yang jauh. Darahnya berwarna putih, seolah-olah mempertegas kesuciannya. Parasnya yang mempesona dan kecerdasannya yang luar biasa menambah daya tarik sang putri. Tak heran banyak pangeran dan raja dari berbagai kerajaan datang untuk meminangnya. Suatu hari, kabar tentang keindahan dan keajaiban Putri Aji berdarah putih sampai ke telinga seorang raja dari Tiongkok. Sang raja pun merasa penasaran dan tergoda oleh kisah kecantikan serta keunikan Putri Aji. Tak menunggu lama, ia memutuskan untuk berlayar dengan membawa jum besar dan bala tentaranya untuk menemui sang putri dengan niat melamarnya. Setelah perjalanan panjang melintasi lautan, Raja Tiongkok akhirnya tiba di perairan depan istana Putri Aji. Dengan hati yang penuh harapan, ia pun melangkah masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan sang putri, yakin bahwa lamarannya akan diterima. Namun, sebelum menyampaikan lamarannya, ia diundang oleh Putri Aji untuk menikmati jamuan makan. Akan tetapi, disinilah segalanya mulai berubah. Ketika jamuan dimulai, Raja Tiongkok menunjukkan perilaku yang tidak terhormat. Ia makan dengan cara yang tidak sesuai dengan adat istiadat kerajaan, bahkan seperti seekor binatang. Putri Aji yang terkenal bijaksana mencoba menahan rasa jijiknya, namun perasaan kecewa tidak dapat ia sembunyikan. Setelah beberapa saat, sang putri dengan sopan meninggalkan jamuan, menyampaikan bahwa ia merasa kurang sehat dan perlu beristirahat. Setelah peristiwa itu, Putri Aji mengambil keputusan tegas. Ia menolak lamaran Raja Tiongkok dengan alasan perilaku yang tidak sopan tersebut. Sang putri berkata, "Maaf, Raja, tindakan Anda saat makan menunjukkan kurangnya penghormatan pada budaya kami. Dengan segala hormat, saya tidak bisa menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak menghormati adat istiadat kami." Penolakan ini membuat Raja Tiongkok merasa terhina. Marah dan kecewa, ia meninggalkan istana dengan hati yang penuh dendam. Sesampainya di kapalnya, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap menyerang kerajaan Putri Aji. Dengan kekuatan besar dan penuh kemarahan, tentara Tiongkok bersiap untuk melancarkan serangan, dan perang besar pun tak terhindarkan. Di sisi lain, di kerajaan Putri Aji, ketegangan memuncak. Mereka sadar bahwa ancaman besar sedang mendekat. Persiapan untuk perang pun dilakukan.
Pasukan kerajaan berjuang keras untuk melindungi tanah air mereka. Namun kekuatan pasukan Tiongkok jauh lebih besar dan terorganisir. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Putri Aji berdarah putih merasa putus asa. Pasukannya mulai terdesak dan mundur menghadapi serangan bertubi-tubi dari tentara Tiongkok. Melihat penderitaan rakyatnya dan kondisi pasukannya yang terpojok, Putri Aji kemudian mengambil langkah terakhirnya, sebuah tindakan yang akan mengubah nasib kerajaan untuk selamanya. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri di hadapan pasukannya dan berdoa. Putri Aji mengambil sepasirih dan ia kunyah, lalu memuntahkannya ke tanah. Dalam sekejap, sepasirih tersebut berubah menjadi ribuan ekor lipan besar yang segera menyerang tentara Tiongkok dengan keganasan luar biasa. Prajurit-prajurit Tiongkok yang semula begitu yakin dengan kemenangan mereka kini berbalik panik. Serangan lipan-lipan itu sangat dahsyat dan tak terkendali. Pasukan Tiongkok yang kewalahan mencoba melarikan diri, namun lipan-lipan tersebut tidak memberi ampun. Mereka menyerang dengan taring-taring tajam, menggigit dan mencakar tanpa henti. Tentara Tiongkok berusaha melarikan diri ke kapal-kapal mereka, namun nasib mereka sudah dipastikan. Jung besar milik Raja Tiongkok tenggelam ke dasar lautan, membawa serta seluruh pasukannya dalam kekalahan yang memalukan. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, ketenangan kembali ke kerajaan Putri Aji. Namun, sebuah keajaiban lain terjadi. Putri Aji berdarah putih menghilang secara misterius. Sebelum ia pergi, sang putri berpesan kepada rakyatnya, "Ingatlah, kekuatan sejati tidak terletak pada seseorang, tetapi pada semangat kita untuk melindungi yang kita cintai." Dengan kata-kata itu, sang putri lenyap, meninggalkan kerajaan dalam rasa kehilangan yang mendalam. Bersamaan dengan hilangnya Putri Aji, sumber air ajaib yang dikenal sebagai sumur air berani, yang selama ini melindungi kerajaan, juga menghilang tanpa jejak. Tempat tenggelamnya Jung Raja Tiongkok kemudian berubah menjadi sebuah danau. Danau ini menjadi saksi bisu dari peristiwa besar tersebut. Rakyat setempat mengenang peristiwa itu dengan nama Danau Lipan, sebagai penghormatan terhadap lipan-lipan ajaib yang telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Legenda ini terus hidup di hati dan pikiran masyarakat Kalimantan Timur. Danau Lipan menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan keajaiban, mengingatkan mereka bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada harapan yang bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.